Oke, siap. Halo kok. Nah guys, seperti yang gue kasih tahu, eh, emang ini agak sensitif topiknya, jadi pembicara kita malam ini mungkin nggak bisa terlalu lama dan tidak bisa menampilkan mukanya karena beliau mau remain anonymous. Widih, gahar banget bro topengnya bro. Halo, Suara gue kedengeran dong. nggak? Kedengeran, gatal-gatal. Siap, 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 siap. Wah itu VGA semua tuh bro, belakangnya bro. Ya, stok belum dipasang, belum sempat Oh kepasang. stok. Waduh, ini Heeh. jadi musuh besar gamer-gamer nih berarti bro. Oke, so anyway, boleh nggak tolong sedikit kasih penjelasan siapakah seorang Joko Crypto? Coba Ya, ceritain, kesibukannya lu apa bro? ya kalau gue sih sekarang bantu-bantu orang baru ya biasanya yang mau apa namanya, yang mau masang mining skala besar biar kita skala kecil kita ada tim edukasi lah buat bantu-bantu. Karena kan masalahnya apa namanya sekarang kan udah bingung gajinya dipotong, UMR udah nggak nyampe. Nah makanya kadang bantu edukasi masalah cara masang mesin mining. Jadi dia daripada motornya dibuat apa sih namanya nah sisanya ya buat apa namanya nutupin sehari-hari lah biasanya gitu. Terus memang kalau untuk crypto mining, skala besar tuh berapa, skala kecil tuh berapa sih? Eh, Kalau gua sih ngitungnya satu grup itu rata-rata 50 sampai 100 rig ke atas ya. Yang 1.000 juga ada, 10.000 ada juga. 10.000 rig? 10.000 rig. Kalau yang minimal gua pegang 50 rig lah. Kurang lebih sekitar 500 VGA. Oh, 500 VGA. Oke, oke, oke. 500 VGA tuh berarti berapa ya bro? 5M ya? Kalau misalnya sekarang harga 8 juta kayak kurang lebih 5M lah. 5M-an ya. Jadi kalau kita ngomong skala kecil itu berapa tuh biasanya? Yang kecil-kecilnya biasa tuh yang Sebenarnya kalau mining tuh nggak ada standarnya. Punya satu VGA oh sama mining gitu. Cuma bedanya kan level mining kayak gimana misalnya lu bisa mining. oke, oke. Bro, ini suaranya lu nih agak putus-putus. Kayak feeling gua apa namanya? Kalau bisa pakai headset boleh pakai headset. Kalau misalnya nggak pakai headset, palingan nanti ngomongnya ngadep ke handphone. Kayaknya dia bukannya putus gara-gara sinyal, tapi putus gara-gara suaranya tuh nggak ditangkap sama mikrofonnya handphone. Feeling gua sih gitu ya, feeling gua ya. Gimana? Udah kedengeran sekarang? Oh, ini lancar sekarang. Lancar. Oh, oke, oke. Iya, Gimana? Jadi diulang nih. jadi zoom dong, jadi zoom. Iya. Ya, oke. Anyway, tadi kan yang lu bilang nggak ada standarnya gede atau kecil, tergantung. Tapi kan intinya kalau kita mau efisiensi buat biaya pegawai dan lain-lain ya harus makin gede. Intinya kan seperti itu aja kan. Ya, pasti. Jadi kalau misalnya lu mau mining skala besar untuk menggantikan usaha konvensional lu yang jelas ada perhitungannya gitu. Jadi nggak sembarang. Tapi kalau misalnya ibaratnya kita bicara tentang mining konsep itu sendiri, sebenarnya satu VGA pun lu nggak masalah gitu. Rata-rata kan apa namanya orang tergantung dia punya budget berapa, punya free money gimana, punya VGA-nya stok berapa. Rata-rata sekarang sih gue ngajarin teman-teman gaming gue ya daripada dia spend time buat Main nge-gaming game. nggak menghasilkan ya sayang VGA-nya lah gitu. Kadang kan nggak mungkin lah orang nge-game 24 jam kecuali memang nganggur ya. Beda cerita gitu. Nah I see, I sisanya gue see. buat lu tambang aja. Rata-rata kan high end VGA-nya lumayan tuh gitu. Oke, kalau gitu supaya buat orang-orang yang nggak tahu nih, coba dong jelasin apa sih sebenarnya tuh crypto mining, kayak apa sih sebenarnya crypto mining? Maksudnya apa, tambang uang atau apa? Gue udah ngerti sih, cuman boleh dijelasin sekali lagi ke ini nih yang lagi nonton karena mereka kan kurang lebih masih belum tahu nih artinya crypto mining apa sih, tambang kripto gitu. Boleh Oh dijelasin jadi nggak? Teorinya gini. nih, teorinya apa sih Oke oke. maksudnya tambang, kok nambang gitu, aneh banget gitu. Iya, jadi gini bro, crypto mining itu kan sebenarnya kan kita udah kalau ngomongin mining kita berarti ngomongin masalah blockchain ya. Ya, Blockchain itu apa sih? Misalnya gini, kalau misalnya kalian kan ke bank nih, transaksi misalnya saya dengan Kotama yang memverifikasi itu bank dong. Nah, betul. bank itu mencatat transaksi di mana? Di buku akuntansi atau di sistem akuntansinya perbankan kan.
Betul. Nah, dengan mencatat itu perbankan dapat duit lah, dapat fee. Ya. Betul. Nah, kalau di mining pun sama. Mining itu sebenarnya saya kirim koin ke Koko, kirim koin, kirim token, berarti ada yang nyatet dong. Nah, nah, cuman bedanya kalau mining dia catatnya di blok, bukan di buku akuntansi. Nah, kita sebut di dalam teknologi itu namanya blok. Nah, rekaman transaksi tersebut dicatat di blok, kemudian kita verifikasi. Nah, crypto mining ini ialah memverifikasi transaksi antara saya dengan Kotama atau dengan seluruh orang yang menggunakan cryptocurrency sebagai alat tukar. Ya. Nah, kita catat, nah kita rekam di blockchain. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Nah, kumpulan-kumpulan dari buku akuntansi itu kalau di mining namanya blockchain. Kenapa? Karena setelah di blok itu selesai diverifikasi, dia akan menimbulkan blok baru. Nah, rangkaian blok-blok tersebut, nah itulah disebutnya blockchain. Jadi gampang pemahamannya seperti itu. Oh, I see. Berarti kurang lebih kita tuh sebagai validator untuk validasi transaksi. Betul. Ketika kita habis validasi transaksi, kita confirm, misalnya Tama beli rupiah ke Bitcoin, terus si A beli Ethereum ganti Bitcoin, misalnya si Joko Crypto beli rupiah ke Doge gitu misalnya. Nah, jadi dia record, dia record, ada record di situ, terus dia perbaharui recordnya dalam bentuk blok baru, dan dia di reward, dikasih uang, dikasih reward dalam bentuk koin gitu ya. Koin lagi. Nah, koin itu nanti kita trade ke exchanger. Misalnya kayak kalau di Indo kan macam-macam tuh ada Indodax, ada Toko Crypto, ada rekeningku, macam-macam lah gitu. Itu kalau di Indo, kalau di luar bisa di Binance, bisa di Kraken. Jadi itu kalau kita bilang namanya exchanger. Ya gampang ngomong marketplace lah gitu. Ya. Berarti kurang lebih kita begitu dapat kita validasi, kita dapat koin, masuk ke exchanger, itu kita bisa tukerin jadi rupiah, terus kita masukin ke kantong kita sendiri lah ya, intinya yang nah, jadi ya kalau kita gitu ya. Tergantung kursnya. Kalau misalnya lu di Indo, berarti kan lu nyairinnya di tempat-tempat kayak tadi kok yang gue bilang. Nanti tinggal lu withdraw, masukin rekening lu, ya jadi duit rupiah gitu. Nah, terus cara ngitungnya sebenarnya ada nggak sih cara ngitungnya tiap koin itu beda-beda berarti ya bro ya? Beda. Ya, kalau misalnya kalian mau ngitung, berarti kalian harus memahami dulu basic tentang, kalau ini kan gue bicara tentang VGA ya. Kalau VGA berarti ASIC juga bisa, lu bisa hitung ASIC video, lu bisa, bisa ASIC miner, bisa VGA. Itu semua ada cara ngitungnya. Nah, kalau kalian mau hitung, kalian buka aja www.whattomine.com. Tuh, www.whattomine.com tuh ya, lihatin guys. Sekarang itu berarti ada hitungannya di situ ya. Misalnya kita mau ngitung, kita misalnya mau tambang Ethereum, mau tambang Doge, mau tambang apa, semua bisa di situ ya kurang lebih ya. Iya betul. Nah, jadi lu bisa ngitung di sana. Nah, sekarang kalau ASIC kan mining ada dua tipe ya, ada ASIC mining sama ada VGA mining. Nah, kemarin-kemarin ini kan gue pergi kan ke VGA mining. Nah, ASIC mining ini setahu gue kan lebih cepat ya, cuman kelemahannya bener ya, katanya kalau rusak tuh nggak bisa dibenerin lagi gitu ya. Nah, gini, kalau penjelasan tentang ASIC miner, justru gue kan di awal nggak mining pakai VGA kok, gue awal pakai ASIC. Nah, cuman setelah gue pelajari tingkat difficulty dalam mining itu kan meningkat terus difficulty-nya. Nah, sedangkan kalau kita mining, kita bicara tentang DAG size. DAG size itu virtual memory kok. Jadi kalau VGA kan ada virtual memory, sama dengan ASIC miner juga punya punya DAG juga, punya VRAM juga. Nah, ketika VRAM itu sudah melewati batas, misalnya ASIC miner kan biasanya spesifikasi kok, misalnya kalau misalnya N-miner S9, misalnya dia cuma bisa mining Bitcoin, atau kalaupun bisa kok, itu nanti ujung-ujungnya, gue bilang jadi ganjelan pintu. Misalnya ASIC miner dulu S9, harganya kan 80 juta dulu. Lu ambil udah plus pajak, PPN, sampai di sini, itu 80 juta kurang lebih. Sekarang 3 juta aja nggak ada yang mau. Nah, itu kalau kita bicara tentang VGA itu ya ibaratnya harga jualnya secara fundamental lu bisa jual buat gaming lagi, bisa. Nah, kalau ada paradigma bilang, wah kalau misalnya gua nambang pakai VGA hancur, misalnya VGA-nya gua beli ini grafiknya hancur, kata siapa? Berarti lu nggak memahami tentang konsep mining. Nah, kalau bicara tentang VGA, gua dari 2015 gua tambang sampai sekarang. Dari contoh kita ambil satu site gue ya, karena gue total punya 7 site untuk gue pribadi.
salah satu site-nya itu isinya 1600 VGA. VGA-nya 1050 Ti sama RX 570, 580 dan lain-lain. Nah, kalau misalnya itu sudah sampai sekarang 2021 berarti 6 tahun kok ya. Nah, 6 tahun itu dari 1600 yang memang akhirnya jadi ganjelan pintu atau tidak bisa diperbaiki cuma 23 unit. Nah, sekarang gue balikin. Ya? Berarti worth dong. Nah, berarti yang nggak worth itu ialah lu mining tanpa ilmu. Lu settingnya salah-salah, lu settingnya ibaratnya dengan mbah Google aja, tapi lu nggak memahami tentang voltase, CC clock, memory clock, lu nggak pelajari itu, ya udah. Itu VGA bentar juga gosong. Belum maintenance secara bicara airflow, belum ke sana. Jadi memang kalau mau mining, lu terjun, lu harus pahami dulu semuanya. Kira-kira gitu. Banyak teknik-tekniknya lah ya intinya. Banyak mah. Gua nih bantu anak-anak yang mau mining. Nah, gua ajarin nih fundamental sederhananya. Ibaratnya kalau airflow harus begini, kalau lu mau nyeting harus begini, gitu. Biar nanti VGA-nya worth ketika buat nambang. Jadi kalau misalnya lu sellback ya, contoh kita bicara 2018 kok ya. Harga VGA itu jatuh second itu sampai 1 juta atau bahkan 1,8 juta. Itu 8 giga, 4 giga aja dia bisa sampai di bawah 1 juta. Sekarang ya kan berarti kan lu punya unit 2017 nih. Nah, lu jual 2021, sekarang second 7 juta. 6 juta, 7 juta second. Itu pun nggak ada barang. Apalagi baru. Nah, lu bayangkan lah, ibaratnya nih kalau bicara nilai investasi, devaluasi nilai apa namanya VGA-nya, lu kata siapa? Berarti lu nggak memahami. Gitu aja. Tapi kalau asik mining secara nilai investasi lebih besar ya? Satu lebih besar, dua lebih resiko. Oh, resiko yang karena kalau tadi misalnya ketinggalan zaman, algoritmanya ya udah bye-bye dah, nggak bisa diapa-apain gitu ya? Iya, jadikan jalan pintu kok atau buat nimpuk anjing. Mau buat tambang koin lain yang lebih simpel juga nggak bisa ya? Sebenarnya bisa tergantung algoritmanya, tapi bahasanya sekarang kan kita kan mau mining udah harus ada dasaran dong bro. Gitu. Jadi makanya sekarang kan gue bilang gini, kalau lu mau mining, lu lihat dulu, lu pelajari dulu fundamental tentang koin itu, lu investasi buat apa, atau lu mau cari hasil tiap hari. Orang nambang itu beda-beda kok. Ada yang berpikir, oh gue nambang sekarang ngumpung tingkat kesulitannya masih rendah, gue tambang, nanti gue jualnya 3-4 tahun, 5 tahun lagi. Nah itu gue gitu. Kalau itu gue. Tapi ada yang nambang untuk nutup operasional mereka tiap hari, ada juga. Jadi misalnya usaha ini lagi sepi, gue nambang aja lah gitu kan. Jadi income per harian masih dapat terus. Gitu. Jadi tergantung fundamental miningnya. Nah, tapi kalau lu seperti orang kedua tadi yang gue bilang, ketika harga jatuh atau harga dump terjadi, lu akan jual barang. Lu panik, oh gue jual aja lah, gue jual aja. Nah, akhirnya orang-orang kayak gue dan lain-lain tepuk tangan. Ini jual murah sama gue, ya enggak? Diskon ya? Diskon, ya kan? Gue pacuin aja, ya gitu kira-kira. Tapi nanti misalnya nih, kan ada yang bilang katanya, Ethereum tuh ditambang cuma bisa 1 tahun lagi loh. Setahun lagi nanti lu mau tambang apa lagi? Udah nggak, yang koin lain udah nggak ada untungnya. Bener nggak sih? Nah, makanya tadi gue bilang, Ethereum itu sebenarnya nggak bisa ditambang lagi karena dia masuk POS. Tapi itu pun kalau POS-nya jadi kok. POS itu proof of stake. Nah, apakah ibaratnya VGA gue cuma bisa buat Ethereum, berarti lu mau mining lu taunya Ethereum doang. Lu kan nggak tahu ada Ethereum Classic, lu nggak tahu ada Raven Coin, lu nggak tahu ada ibaratnya Heaven Protocol, lu nggak tahu ada Turtle Coin, lu nggak tahu koin-koin yang based on proof of work tadi. Makanya lu ketika harga Ethereum jatuh atau terjadi dumping, ya lu jual. Kan? Akhirnya apa? Ya udah diem-diem aja. Kenapa sih kita nggak kerjasama, kita perbaiki ibaratnya sistem ekonomi kita ini yang lagi berantakan dengan ibaratnya punya penghasilan, kita bersaing sama orang luar gitu. Kenapa harus kita bersaing sama anak sendiri, ya kan, sama bangsa sendiri? Mendingan kita kolaborasi. Kira-kira gitu. Cuma lucunya gitu, orang kita tuh nggak bisa dengar situasi sesuatu yang baru gitu. Semua hanya berpikir tentang ini kepentingan gue gitu. Mikirnya gitu-gitu aja. Ya susah lah gitu. Nah makanya kadang gue sedih aja, sampai ibaratnya gue pakai topeng kayak gini kan, sedih. Iya, padahal ilmu yang gue bagi banyak. Soalnya kan kita ya tahu sendiri lah, kita nggak bisa gitu ibaratnya. Susahnya begitu. Padahal ibaratnya gue mau bantu, tapi gimana? Gitu loh. Kita dikejar-kejar A lah, kejar B, kejar C.
belum dibully. Ya kayak kemarin ada yang viral satu, buset, dislike-nya banyak banget. Ya enggak? Gitu. Ya. Gue juga kemarin setelah ketemu sama lu, ngobrol-ngobrol, terus gue jadi mikir, iya ya, ini ribet juga ya kalau gue terusin konten begini, ntar yang ada IG gue diblok lagi sama orang, atau enggak IG lu yang diblok lagi, ntar atau kita masalah lagi sama orang. Iya, padahal kan kita niat bantu gitu loh. Kita udah pemain dari 2015, kita udah tahu dari orang-orang belum tahu mining, belum euforia, belum apa. Ya kan, kita udah pelajari itu, kita udah belajar resikonya, akhirnya kita bilang apa? Wah, ini mah ilmunya didiemin, akhirnya cuan-cuan sendiri aja. Ya sebenarnya bukan mau cuan-cuan sendiri, orang gua ngomong lu nggak ada yang percaya, giliran gua kaya, lu pada teriak, kan lucu. Ya. Gue banyak banget kemarin gue lihat ada video yang dari lu kirim kan, satu site mining nggak boleh foto, nggak boleh video sama sekali ya, karena orang nggak boleh nge-share sama apa-apa sama sekali gitu ya. Iya sebenarnya gini kok, sebenarnya bukan, sebenarnya kita nunggu regulasi. Sebenarnya pemerintah, kalau pajak pasti kita bayar lah. Tapi kan yang bisa kita bicara tentang pajak nih ya, gue bahas dikit. Ya, namanya kita punya penghasilan, lu mau usaha lu apa, lu mau jualan tempe, lu mau jualan bakso, lu atau mau lu jual apa, kalau kita ngikutin aturan ya kita harus bayar pajak penghasilan dong kok. Benar nggak? PPh 21 ya lu harus bayar, kenapa lu nggak mau bayar gitu loh. Kira-kira kalau bicara pajak gitu. Jadi sebenarnya mau usaha apa ya, kayak Koko misal usaha besi nggak usaha baja misal, atau usaha apa, nggak mungkin Koko nggak bayar pajak, benar nggak? Iyalah. Wajib kan itu. Nah cuman kan masalahnya kita mau ngurus izin nih yang untuk besar-besar, ibaratnya mining set yang besar, regulasinya nggak ada kejelasan sikap dari pemerintah tentang kripto ini gitu loh. Malah sekarang mau ada, ya banyak lah ibaratnya media yang bilang mau buka bursa lah, mau buka apa. Iya kita sebenarnya mainnya support aja. Apalagi kalau pemerintah mau ngeluarin blockchain itu sendiri. Dia bikin proof of work sebab mewadahi kita miner. Nah, kita dukung gitu. Satu begitu. Kedua, Koko kan tahu PLN kita kan rugi terus kan. Terus tiap tahun rugi. Karena kenapa? Kapasitas listrik yang kita dikeluarkan sama pemerintah nggak sebanding dengan pemakaian. Betul? Nah, dengan adanya mining ini kita bisa nguntungin BUMN dong. Ya kan? Kita lu bayangin aja, satu rig aja udah 1000 watt. Nah, lu kali lah. Nah, berapa? Akhirnya bisa surplus PLN. Kenapa enggak? Gimana PLN juga nggak rugi kan? Orang pensiunan kan tetap kita harus bayar gitu. Karena mereka udah berbakti segitu lama. Nah, sebenarnya ini kalau gue bilang solusi gitu. Kalau misalnya contoh lu bayangkan gini, satu karyawan, satu rig itu kan estimasi penghasilannya kan minimal di 4 juta sampai 5 juta kok ya. Itu kan udah di atas UMR. Kalau satu rig aja satu orang karyawan itu punya satu masing-masing di rumah, lu bayangkan. Gak usah kerja, dapat duit 5 juta, 45 juta sebulan gitu ya. Iya 5 juta, ya dari miningnya lu buat ngebul di dapur, hasil dari lu kerja, ya lu buat investasi, misalnya lu mau beli rumah, lu mau beli buat anak, lu mau asuransi atau segala macam. Nah kalau misalnya pemerintah mau dobrak nih ibaratnya ke China lah, kan kita punya hubungan baik dong ke China. Nah kalau dia mau dobrak, ngapain dia kirim ke Eropa, kirim ke Rusia? Sekarang kan Indonesia nggak dilihat kok. Karena kuota untuk pengambilan gamingnya kecil gitu. Nah seandainya pemerintah mau turun kayak langsung nego ke sana, untuk minta kuota lebih besar. Nah akhirnya apa? Harga VGA juga turun dan terjangkau sama masyarakat. Kalau sekarang kan nggak mungkin, apalagi sudah terjadi permainan-permainan distributor yang dimana yang bikin mahal itu memang gua nggak munafikan bahwa banyaknya permintaan dari miner itu memang menaikkan harga. Tapi kalau lo mau tahu kok, yang bikin naik aslinya itu, yang memperparah harga global naiknya dari pertama kita beli VGA itu, ialah distributor yang ngebundling barang. Misalnya contoh, gua mau ngambil nih VGA ini, oh nggak boleh, lo harus ngambil monitornya, lo harus ngambil motherboardnya, lo harus ngambil ininya. Terus gua mau gimana? Sedangkan gamers juga dirugiin dong. Gua mau speknya kayak gini, dipaksa beli yang ini, coba. Nah, kayak gimana? Sedangkan pemerintah nggak ada ibaratnya tindakan apa-apa. Nah, itulah makanya bukan gua nggak pro sama pemerintah, gua pro banget bro, asli. Gua suka dengan pemerintahan kita. Cuman masalahnya untuk ini karena kita di sini, ibaratnya di mining belum ada sikap dari 2015 tentang kita. Kira-kira gitu sih sebenarnya. Ya sebenarnya kalau belum ada sikap, ya berarti kan belum ada pelarangan juga ya sebenarnya ya. Iya, jadi, makanya kita kan memang selalu ya biasanya di mana-mana memang di semua negara
peraturan itu dibuat setelah adanya series of event namanya. Jadi Yes. beberapa kejadian-kejadian gitu kan. Contohnya sekarang mungkin ini kejadian-kejadian udah banyak nih, tapi belum diregulasi sama sekali karena masih belum ada bentuk peraturannya. Cuma nanti ketika udah mulai populer, pasti nanti dibentuk peraturan regulasinya. Cuma memang mungkin sekarang kan banyak banget grup-grup besar, mungkin ya yang punya mining besar-besar, mereka juga kan nggak terlalu mau kelihatan supaya diem-diem aja gitu kali ya. Ya sebenarnya ya itu kita orang tetap ya kalau pemerintah aturan kita tetap ikutin, masalah kayak dari pajak kita nggak nyolong listrik ya, buat yang nyolong ya terserah dia lah, ibaratnya urusan sama PLN gitu. Kalau gua mah normal-normal aja, takutnya daripada makan uang begitu nanti konslet kok. Lagian makan uang PLN lu ntar di penjara, ribet banget nggak sih urusannya kalau kayak gitu? Iya, makanya normal-normal aja sebenarnya. Cuman kita yang bikin kita genggong tuh ya masalah itu aja sih gitu. Sebenarnya kita ya tetap di bawah ngebantuin orang, ya ngebantuin orang-orang yang pengen tahu, kita bantu developing, kita bantuin cari barang, kita bantu import. Ya kayak gitu aja sih kita. Gitu. Soalnya kalau satu rig itu isinya 8 VGA kan ya, Bro ya? Bisa 6, bisa 8, bisa 4, terserah, bisa 12 pun bisa. Tapi kalau mau stabil, yang paling stabil itu di 6 sama 8 VGA. Tergantung motherboardnya. Gitu. Tapi yang paling efisien 8. Yang paling efisien. Berarti kalau 8, terus harga modal 1 VGA yang 8 GB itu 9 juta ya tadi lu bilang ya? Wah, baru 9, kok. Sudah. Ya, anggaplah 10 lah ya. Iya, berarti kalau 8 dikali 10 berarti modal satu rig itu sekitar 80 juta ya. Penghasilan satu bulannya sekitar 4 sampai 5 juta gitu ya. Kalau itu gue nggak bisa ngomong karena harga koin kan berubah-berubah kok ya. Gitu. Jadi cuma bisa estimasi dan tingkat kesulitan juga beda-beda gitu. Maksudnya tiap hari berubah, situasi berubah. Kayak contoh kemarin kan kita ibaratnya harga Bitcoin sempat koreksi kan. Nah, iya. Dan udah berapa kali koreksi ya. Sekarang gini kok. Gue yakin orang-orang di sana sebelum dia main kripto, dia biasanya taunya saham. Ya lu 5% aja lu udah cut loss dong. Ya. Enggak. Nah, sedangkan saham kan naik turun. Nah, masa ibaratnya lu mau main kripto, lu maunya untung terus, lu yang benar aja, coy. Maunya rally terus harganya, ya kan? Ya wajar aja kalau ada aksi take profit atau apa-apa. Jadi kalau gue bilang kripto turunnya biasa, naik turun biasa gitu. Jadi tergantung, tapi kan sekarang fundamentalnya sudah kuat karena ya tadi gue bilang kalau kita bicara tentang wacana ya kok ya, Koko kemarin keluarin statement sendiri kan bahwa investor kripto itu sampai 4,2 juta orang gitu. Karena kenapa ya ibarat sekarang orang udah capek invest di ibaratnya ya kayak gituan lah, ibaratnya dari ibaratnya valuta, dia dari indeks, forex semua sudah capek lah. Ya sekarang namanya ya itulah benar tuh kata ada yang komen tuh. Ya tetap namanya resiko tinggi ya pasti wajar lah kalau hasilnya gede gitu. Kemarin gue lihat Ethereum kalkulatornya Ethereum kalau dengan 8 VGA kecepatan 240 MHz itu dapat uang satu bulan kurang lebih sekitar $500 ya, gue lihat ya kemarin ya. Berarti sekitar 7,5. Makanya gue nggak pernah bilang $500 7,5 juta ya, berarti ya oke banget ya sebenarnya. Iya, makanya gue tadi kan selalu bilang gue anggap aja 45 juta lah kok. Nah, gue karena gue bicara selalu ngambil minimum. Itu pun kalau lo mau liquidin, misalnya lo habis nambang lo jual, itu kita bicara paradigma seperti itu. Tapi kan miner-miner yang udah lama atau udah dedengkot, yang udah paham tentang fundamental kripto, dia mining sekarang untuk dijual 2-3 tahun ke depan. Nah, kecuali mining untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beda ya. Lu mining, sorenya lu jual. Besok lagi mining, sorenya jual. Ya itu tergantung masing-masing orang aja mau menanggapi mining itu kayak apa. Kalau misalnya koin itu kan total kemarin gue lihat kalau di coin market cap itu ya, .com itu kan kurang lebih sekitar ada 4.600 koin ya. Itu apa semuanya bisa ditambang? Enggak, gini kok. Kalau untuk bicara kita tentang kripto itu dibagi menjadi ibaratnya dua menurut gua, koin sama token. Nah, kalau koin kita bicara koin ya berarti kita udah bicara sesuatu yang mungkin bisa ditambang, gampang. Ini gampang ngerti aja ya kok ya. Nah, kalau kita udah bicara tentang sikap bagaimana kita main kripto kan sebenarnya ada 3. Mungkin kemarin udah sempat gue ngomong proof of work, proof of stake, sama proof of nah, jadi ada 3. Nah, sebenarnya kenapa sih harus ada itu? Jadi kan kita bicara tentang anonimus, kita bicara tentang orang ini nggak tahu siapa. Nah, berarti kan lu butuh bukti dong.
Nah, makanya dibilang proof of work berarti bukti hash rate lu, bukti compute power lu. Kalau bicara proof of stake berarti lu harus membuktikan lu punya bukti tentang saham lu ada berapa. Lu beli Ethereum. Nah, kalau bicara proof of capacity, lu bicara berapa banyak lu punya kapasitas gitu. Ibaratnya untuk bicara tentang hard disk gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau untuk main kripto dia ada itu kalau kita bicara proof of work, proof of stake, sama proof capacity gitu. Nah, tapi kalau sikap untuk bermain kripto tetap lu bisa jadi trader, lu untuk kita bicara daily trade, lu bisa bicara jadi investor untuk long term, lu bisa bicara sebagai miner. Nah, tinggal lu pilih gitu, lu kira-kira yang mana. Tapi jangan suka campur adukin. Maksudnya campur aduk kan kadang gini, ngapain gua mining, ya kan? Mendingan gua beli aja koinnya, nanti gua jual lah setahun 2 tahun. Emang jantung Anda kuat ngelihat koreksi harga kripto, sayangi jantung mumpung masih muda, nanti belum kaya mati kan kasihan gitu. Ya, di kemarin kripto 1 minggu hancur-hancuran, banyak banget yang DM gue nanya gimana nyangkut Piko apa. Okay. Buy dip kok, kita mah buy dip aja tepuk tangan. Sekarang udah koreksi lagi, udah cuan. Iya, sekarang udah naik lagi. Gue juga kemarin sempat beli juga sekali. Nah, cuman yang nggak ngerti akhirnya apa? Nggak paham fundamental apa? Cut loss. Iya, cut loss, bener. Temen-temen gue banyak banget kemarin pada cut loss semua. Gue sampai kayak, kenapa sih tunggu aja, ini baru 1 minggu gitu kan. Iya, makanya kan orang abis naik kan pasti turun dulu, baru naik lagi. Kalau lu nggak belajar tentang kripto, jangan berusaha untuk terjun. Nanti lu ujung-ujungnya jadi haters, padahal lu nya yang bego, gitu aja. Kan lucu gitu. Iya, maksudnya. Senangannya pada kadang koin gorengan aja dibeli, ya kan. Orang FOMO, ini nih beli. Gue bilang, lu ngapain ngikutin gitu loh. Lu harus bicara tentang kripto, ya lu bicara tentang ilmu lu lah. Lu riset sampai di mana gitu. Ntar udah rugi teriak-teriak, untung diem-diem. Kan biasanya begitu. Kayak gitu sih kok. Berarti kalau selama ini koin-koin yang bisa di mining dengan VGA mining, berarti itu tuh koin-koin yang berbasis dengan proof of work ya berarti ya? Gimana? Koin-koin yang bisa di mining itu koin-koin yang berbasis dengan proof of work berarti ya? Yes, betul. Nah, untuk sekarang proof of stake itu baru dicoba di Ethereum berarti ya? Sebenarnya udah ada kayak UST juga dia udah proof of stake. Nah, artinya gini loh. Sebenarnya kalau gua sih nggak ngedukung, artinya itu kan tergantung orang ya. Ibaratnya orang yang mau nge-stake silahkan, orang yang POW silahkan. Tapi gua background gua kan orang konvensional. Ya karena konvensional ya kita bicara jasa atau dagang gitu. Jadi gua sih nggak pro tentang proof of stake karena ya contoh aja gini, misalnya kita kan orang yang udah masukin koin ke Ethereum ya kok ya, itu udah tahunan kan dari kemarin dia udah buka POS, dia udah masukin dari harga 2 juta, 3 juta dia udah masukin aja duit kan. Nah, tapi tidak mendapatkan kejelasan kapan POS itu terjadi. Nah, kalau seandainya POS itu gagal, gue mau tanya nih. Berarti akhirnya apa? Duit dibalikin kan? Iya. Nah, pasti kok gatel dong, pengen nge-liquid. Iya, betul. Resikonya apa? Halving price dong. Iya, betul. Nah, habislah harganya. Koreksi. Nah, itu risk-nya. Contoh itu. Nah, daripada lu ya kayak contoh kan lu mau proof of stake Ethereum kan 32 Ether. Nah, lu kali aja harganya sekarang udah ketahuan 1M kan. Ya 1M mendingan lu beliin mining, barangnya ada di belakang lu. Ya kan. Tiap hari lu dapat duit ya mendingan begitu. Terus kalau mining tuh ada apps-nya sendiri gak sih? Kayak kemarin gue lihat di tempat lu beda, di tempatnya yang waktu itu gue pergi juga beda gitu. Sebenarnya selera. Tapi yang gue rekomen sih sebenarnya kalau untuk bicara tentang nggak ngabisin waktu, lebih stabil itu cuma 2 sih kok. Kalau gue bicara sama Hive OS sama Rev OS, 2 itu aja. Rev OS sama Hive OS, beda lagi tuh sama yang kemarin gue lihat. Kemarin Rev kok yang Niko lihat kalau nggak salah. Iya, itu Rev kan yang gue lihat ya. Enggak, yang tempat kemarin sebelum tempat lu gue lihat tuh pakainya simple mining kalau nggak salah ya. Iya, banyak itu kita bicara kalau untuk bicara aplikasi atau minernya itu beda-beda gitu. Tapi yang gue kasih tahu sama kalian, ibaratnya kalau lu mining biasakan based on Linux karena isunya ketika lu main pakai Windows itu sering error. Jadi pokoknya lu cari suka-suka lu based on Linux karena Linux ini
Ibaratnya satu dia nggak makan back size, kalau Windows kan dia makan VRAM juga kan. Jadi lu pakai Windows aja. Gitu. Tinggal terserah lu mau yang mana. Sama aja sih. I see. Nah, menurut lu nih, sebagai miner yang udah 6 tahun, kira-kira mining ini masih bisa tahan terus sampai nanti-nanti semua? Nah, sekarang gini kok, kita bicara tentang sekarang ya. Ibaratnya kita bicara dunia internasional ya, berarti gini udah bukan lokal kita ngomongnya. Kalau misalnya bicara tentang dunia internasional, sekarang orang baru mulai aware tentang kripto. Artinya ya ibaratnya masih ngegoreng pun gampang dengan fundamental sedikit aja. Misalnya Elon Musk teriak, Doge cuma bikin meme doang terbang. Jadi masih bisa digoreng gampang banget gitu. Nah, dia kan akan sesuatu yang jadi susah digoreng kan ketika udah banyak pemain. Nah, sekarang berarti secara fundamental belum kuat dong. Nah, kenapa sih gue bicara tentang mining ini bakalan jangka panjang? Karena gini kok, ketika orang satu dunia internasional ini sudah aware, pengusaha-pengusahanya tentang udah aware semua, yang melayani mereka itu cuman 2 perusahaan kok. Nvidia dan AMD. Jadi se-internasional ya cuma dilayani sama 2 perusahaan, lu bayangkan gitu. Jadi secara kebutuhan pasti naik. Karena orang tuh beda-beda, ada yang dia ya kayak orang miner kayak gue, berarti dia tetap kan ada marketnya di POW, terus pokoknya dia nyari barang, terus ada orang-orang yang nanti orang baru yang pro-nya sama POW, ada juga orang yang pro-nya dengan trading. Nah, itu kan marketnya tetap beda-beda. Kalau lu itu mah tergantung keputusan lu aja gitu. Kalau bicara tentang mining ke depannya, logikanya gini kok, satu dunia seluruh dunia nih butuh VGA. Yang ngelayanin cuma 2. Peminat semakin lama semakin nambah. Nah, bayangkan harganya. Nggak mungkin dam dong, pasti pump. Terus misalnya nih, sekarang nih banyak pertanyaan juga di kemarin kan di TikTok sama di Instagram gua, beberapa ada yang ngomongnya gini, kok kalau mining itu beneran untung, bisa cuan, kenapa lu mau ajarin ke orang? Nanti kan cuan lu berkurang gara-gara orang lain bikin mining juga. Nah, jawaban lu gimana tuh kira-kira? Nah, makanya sekarang gue tanya, kan tadi gue di awal udah singgung. Orang kita ini lucu, orang baik, orang mau bantu, ngomongnya begitu. Dibantuin aja, dibantuin doang nih, kita mau bantu gratis aja masih curiga. Coba, ntar kalau kita diem-diem nih, bilangnya apa? Ngerti nggak? Jadi apapun yang lu lakukan di Indonesia ini tetap aja salah. Mau gimana? Akhirnya apa? Nyalainnya orang, padahal dia sendiri yang bego. Iya dong. Nah, kalau misi gua sih jelas. Kalau sampai Indonesia mempunyai teknologi blockchain-nya sendiri dan diterima di dunia, bayangkan devisi yang mau masuk. Lu bayangin kok market cap, lu bisa cek di coin market cap berapa. Nah, apa nggak bisa maju tuh negara kita kalau misalnya kita bisa kerjasama, bisa punya compute power yang besar, terus kita kompak nambang di satu blockchain yang sama, yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, itu bisa jadi solusi pandemi ini kan, bro. Kalau menurut gua, ya anggaplah gua goblok lah pikiran gua gitu. Gitu. Gue juga kemarin sempat mikir hal yang sama. Kalau mining untung, ngapain diajarin ke orang ya, ngapain orang mau share, makanya kan, nah tapi setelah gue mendalami, ternyata memang orang-orang yang mining itu semua diem-diem gitu, nggak terlalu mau share-share ilmu juga gitu kan sebenarnya. Ya karena dijawabnya begitu, lu kenapa mau ngasih tahu gue, kan goblok, mau dikasih tahu, mau dibantu, begitu mikirnya. Nah bener, itu bener banget. Gue juga kemarin sempat mikir, apa bener yang mining untung, terus makanya gue coba visit-visit, nanya-nanya orang, oh ternyata masih bisa untung, dan ternyata banyak juga. Ternyata setelah gue bikin konten soal crypto mining, temen gue beberapa pun tuh sebenarnya mereka udah mining, tapi mereka diem-diem aja dan mereka bilang, oh mining nggak untung lah bro, mining susah. Nah gini bro, terus, karena budaya kita kan gue udah bilang budaya Indonesia ini biasanya gini kan, sebenarnya singkat gini, lu goblok tahu diri, lu pinter lu ngajar, bener nggak? Nah ini yang goblok so tahu gitu. Mendingan dia diam, mendengarkan, listening, bisa dapat apa. Masalah dia mutusin iya atau enggak, terserah lah. Gitu loh. Yang penting lu dengerin dulu, listening dulu, ada apa sih? Ya enggak? Ada apa sih di sini? Dipelajari dulu, lihat dulu.
oh nanti keputusan gua nggak mining ya sudah gitu. Kenapa lu harus keluar-keluar? Oh mining nggak untung lah. Padahal, nah di situ sama aja kayak gini lah kok. Ibaratnya anjing menggonggong kafilah berlalu, yaitu yang gonggong itu yang jadi masalah. Sebenarnya mah miner mah saya santai-santai aja, gua mah santai-santai aja. Anak-anak yang lain juga ketawa-tawa aja. Yang gonggong itu bahasanya apa? Dia dibilang hebat, biar dibilang, oh gue tahu nih beginian, gue tahu beginian. Lu tanya aja, lu ngerti sampai di mana bro? Paling ada nak nih, gitu aja ngomong. Siap. Oke. Ya, gue kemarin juga mikir gitu sih. Tapi mungkin gue ada point of view lain juga yang mau gue share ke semuanya nih. Iya. Jadi sebenarnya menurut gue dengan adanya tambang-tambang kripto ini, menurut gue itu tuh sebagai ini sih penyemangat dan juga semacam kayak lubrikan lah, kayak oli pelumas untuk memeriahkan industri kripto kalau menurut gue ya kan. Ada orang mining kripto sukses, pasti kan banyak juga yang mungkin modalnya lebih pas-pasan atau enggak mereka mau coba-coba doang. Yang sukses di mining. Sorry gue potong. Yang orang-orang sukses di mining itu bukan berarti mereka nggak mau ngajarin loh. Serius deh. Gue kan komunitas gue lumayan banyak. Satu ibaratnya, banyak ibaratnya circle-circle yang membuat mining kripto. Bukan mereka nggak mau ngajarin. Yang tadi gue bilang, orang kita kaget dengan hal-hal baru. Jadi kadang kalau dijelasin pun salah jatuhnya, gitu. Nah jadi susah, gitu. Makanya andai kita mau melek dulu, mawas diri, ya gue rasa sih kita orang-orang miner nggak keberatan. Gitu, jelasin. Kalau begini kan susah. Gini deh, oke siap. Ini gue coba nih ya, kita kurang lebih 15 menit lagi lah, sampai 20 menit lagi lah. Habis itu, kalau belum selesai kita akan lanjut dengan sesi kedua, minggu ini atau minggu depan, oke? Ya, nah, sekarang coba kita mulai masuk ke question and answer, Q&A. Ya. Nah, orang-orang yang mau coba untuk invest, nanti mau nanya-nanya, bisa komen di bawah Instagram live gue, nanti gue post, atau mungkin japri ke Joko Crypto juga bisa sih. Nanti silakan kalian. Kita dari Kotama aja. Ya, anyway, gampang. Dari gua, kalau dari gua sih sebisa mungkin jangan message, sebisa mungkin komen di di IG live gua, karena kalau di message banyak banget message yang gua nggak baca, karena message yang masuk ke gua tuh satu hari tuh ratusan, bahkan kadang-kadang sampai ribuan soalnya. Jadi gua nggak bisa baca satu-satu, gua udah keteteran lah intinya gitu. Yeah. Nah terus ini coba ya gua buka question and answer-nya ya sekarang ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Hartawan. Mas Joko dapat stok ribuan VGA dari mana? Bisik-bisikin dong channelnya. Rahasia dong. Ya. Mau tahu aja. Nah kalau bicara tentang stok VGA, kita bicara sekarang kan memang udah sulit ya kok ya. Kita juga kadang contoh misalnya kita ada PO ke distributor ya kok ya. Itu kadang duit gua tuh udah masuk dari Desember. Itu baru muncul bulan Maret, bulan April, itu juga dicicil. Jadi kalau dibilang kita ngabisin sekarang juga itu orang duit gue udah mati 3 bulan. Nah itu satu. Kedua, gue ngambil dari ya kayak misalnya warnet yang tutup. Kan sekarang pandemi, warnet nggak boleh buka dong. Nah rata-rata kan bangkrut nih. Nah bangkrut itu gue ambilin VGA-nya, gue bayarin. Nah terus kadang sama gue udah punya tim untuk ibaratnya reparasi lah gitu. Ibaratnya dari VGA bentuknya apa aja, gue rekonstruksi, makanya kadang masih ada stok gitu. Terus sisanya paling gue impor sendiri dari China. Kadang gue ngambil dari negara lain kayak Taiwan, gue ambil dari Filipina, Singapura ya seadanya stok aja. Tapi sekarang kan namanya udah makin sempit, mau nyari ya akhirnya lebih sempit lagi buat kita. Makanya kita ada bantuan dari pihak yang lebih punya power ya kan untuk mengakses ini biar bisa dibawa ke kita akhirnya. Tapi itu masih bisa. Jadi sekarang Oke. Ini ada pertanyaan lagi, mau order mining rig-nya dong, Bang Joko, kripto lewat mana? Nanti gini ya guys, gue tahu banget banyak banget yang kepengen. Tapi kan banyak juga sebenarnya pengen nanya-nanya juga belum tahu, ya kan? Karena kan kalian juga kan toh harus persiapin listrik juga, harus persiapin tempat dan lain-lain. Nah nanti gue coba cari caranya gimana ya di Instastory gue, mungkin nanti gue update, mungkin nanti gue akan bikin grup crypto mining di Telegram. Nanti biar gue bisa lihat siapa-siapa aja yang minat. Nanti silakan boleh masuk ke grup crypto miningnya gue. Lu klik nanti lu masuk ke sana. Nanti gue akan kasih kalian kayak semacam Google Form buat diisi. Nanti mungkin
keperluannya apa, kurang lebih planningnya berapa banyak. Nanti Google Form-nya akan gue share ke Bro Joko Crypto. Nanti kita akan coba-coba pilih ya kalau memang minat banget. Dan nanti yang mau cari-cari VGA ya syukur-syukur bisa dikerjain kripto ininya, miningnya sama Bro Joko Crypto. Nanti ya boleh juga di situ. Nanti akan gue coba kumpulin. Intinya gue akan coba memfasilitasi kalian untuk bisa ini ya bikin miningnya. So far juga memang beberapa kontak gue, teman-teman gue itu memang mereka juga udah mau investasi sih, udah kontak gue kemarin udah mereka udah siap tempat, bahkan malah ada yang listriknya udah siap 1 megawatt katanya. Ya. Oh ya. Gak tau mau isi, gak tau mau bikin berapa gede tuh 1 megawatt, gila 1 juta kWh. Banyak amat bro. Makanya kan sebenarnya yang harus dipahami dulu, ya ini gue pesan aja buat yang lagi nonton live ini, sebelum kalian terjun di kripto, mending banyak belajar dulu, karena ini bicara tentang ibaratnya high spekulasi ya, ibaratnya high risk lah. Jadi masuk ke air itu, lu coba colek dulu airnya, lu rasain dulu sedikit sebelum lu nyemplung. Kalau lu nyemplung, sudah biasanya itu nagih. Kalau biasanya penambang itu pasti nagih. Karena kenapa? Tahu rata-rata orang penambang kan orang konvensional awalnya. Nah, ketika ya, kayak gue. Nah, kadang orang tuh terlalu euforia, akhirnya jual aset buat ke mining, jual aset. Ya, gue nggak rekomen sih kalau kayak gitu. Tetap lu harus wise dalam itu, jangan gegabah, jangan blek-blekan, jangan santai, lihat situasi. Nah, terus untuk memilih lu mau jadi trader atau ibaratnya miner itu harus dipelajari dulu. Kalau gue sih lebih pengen ngasih tahu dulu nih ada apa di sini. Artinya kita mau masuk hutan, lihat dulu di dalam ada singa, ada macan, ada monyet, ada apa. Tahu dulu musuhnya siapa gitu. Jadi nanti lu nggak, kalau lawannya beruang nggak mungkin lu bawa celupin dimakan. Kalau lawannya macan lu bawa parang ya mati lu. Gitu. Lalu lihat dulu, oh gue harus siapin senjata ini. Nah jadi lu ketemu macan lu nggak langsung mati, tembak dia. Gitu. Jadi dipahami kalau memang ya gue sih kalau Kotama bilang begitu mau bikin ini gue siap bantu secara materi karena gue punya ya itulah kadang kita punya niat baik aja ada aja yang nggak mau ada aja yang punya kepentingan lain gitu yang akhirnya karena ya Koko kan tahu kripto ini bisa baratnya menggeser peran dolar di dunia internasional gitu. Benar. Jadi apa namanya kalau dibilang yang ngeri-ngeri sedap juga kita kan cuma remah-remah roti bahasanya. Iya kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau untuk itu ya kita gimana caranya nih orang-orang biasa karena gue juga jujur kok gue 2015 itu gue bukan orang punya duit terus gue mining bukan. Gitu. Gue belajar dari kita, gue bikin satu rig, gue kenalin ke teman-teman, gue markup sedikit, kadang gue pakai jasa instalasi doang, gue kumpulin jadi 2 rig, 3 rig, 4 rig. Sampai sekarang akhirnya gue punya 7 site, satu site-nya itu yang paling gede nilainya 2,3 tera itu di luar Jakarta lah gitu. Terus 10.000 besar. Oke. Yang gue mau jelasin sama kawan-kawan yang di sini, lu nggak usah hopeless kalau lu nggak punya duit. Kalau lu nggak punya duit, lu harus punya ilmu. Kalau lu punya ilmu, berarti lu harus mau kerja keras. Jadi nggak usah mikir, oh gue harus punya duit, nggak juga. Karena orang punya duit belum tentu bisa main kripto. Benar nggak kok? Nah, benar. Ya sekarang bangkitlah. Kalau lu nggak punya ilmu, berarti lu harus cari ilmu. Kalau lu nggak punya duit, ya lu harus bisa punya ilmu. Jadi akhirnya lu bisa collab sama orang-orang yang punya duit lebih gede dari lu. Gue dari awal seperti itu, akhirnya sekarang gue bisa single, gue bisa punya komunitas gitu. Nah, ya kayak gitulah intinya. Jadi jangan plus buat orang-orang yang nggak tahu tentang mining, terus gue nggak punya modal, udah gue nyerah aja. Nah itulah mental yang salah. Karena gue mulai dari 1 rig. Sampai sekarang gue punya 7 site, satu site-nya itu 10.000 rig. Itu dari apa? Ilmu gue doang dan gue mau kerja keras. Jadi kalau sekarang kalian masih mau mulai, masih ada waktu. Karena mungkin 2-3 tahun lagi kesempatan ini hilang. Gitu. Gak punya modal, lu harus haus ilmu, lu harus haus semua. Gue pengen tahu nih caranya biar gue bisa masangin orang, gue dapet duit. Nah gitu aja. Itu sih sorry nih, karena gue kasihan aja kadang ngelihat orang, oh gue mau main kripto tapi gue nggak punya duit. Kira duit mulu, padahal mah bukan duit. Masalahnya dari fundamental kalian, ilmu kalian. Itu aja. Benar. Oke.
Tuh guys, dengerin ya. Tuh. Jangan soal Sorry begitu guys, doang, ilmu juga harus bisa ada tuh. Ini apa nih? Tutorial mining Bitcoin dari setup awal di website mana ya? Gini bro, daripada lu wasting time untuk mining Bitcoin, udah jangan. Jangan lu mining Bitcoin, miningnya altcoin aja. Contohnya lu riset Ethereum, lu riset POE yang lain. Lu nggak usah wasting time untuk mining Bitcoin. Nggak usah. Karena bentar lagi juga supply-nya habis. Nah, ketika supply-nya habis, nah lu bayangkan akan jadi kayak apa. Kira-kira gitu aja. Karena kan kita bicara supply and demand di dalam Bitcoin. Nah, daripada lu ngabisin waktu untuk ngeriset gimana gua mining Bitcoin, lu mendingan mining yang lain. Karena semua masih bisa dengan teknologi-teknologi baru gitu. Jadi nggak usah wasting time lah buat BTC. Karena gua di awal juga udah masuk BTC, lahannya udah terlalu sempit dan terlalu hard gitu. Ini kita main di ladang yang agak-agak basah aja, yang dimana kita masih bisa main. Oke. Next question. Kita lihat lagi. Sekarang kan VGA harga naik sampai 3 kali lipat. Apakah masih worth it beli VGA sekarang karena lama BEP-nya? Yang penting lu belinya harga normal. Normal gini loh. Lu harus cek harga di luar itu berapa. Lu jangan mau, ya sorry nih ya, ibaratnya lu ngambilin VGA yang lu nggak ngerti. VGA itu terlalu kompleks untuk lu pelajari sekarang karena dia ngabisin waktu. Misal lu beli second lu kalau nggak ngerti, itu kadang dia nyala, kadang dipakai mining nggak bisa. Jadi hati-hati, jangan mau beli harga mahal. Kalaupun mau beli harga mahal, lu cek dulu bro, ibaratnya di luar tuh harganya berapa. Terus kira-kira ini murah nggak, terus kira-kira garansinya bagaimana. Jadi kalau sebelum terjun, makanya tadi gue bilang, coba lebih wise lagi lah untuk itu. Kalau memang kira-kira budget menurut lu itu, kalau bicara tentang ibaratnya worth atau enggak, kalau bicara tentang BEP kok, BEP tetap sekarang kurang lebih 1 tahun, bisa lebih gitu. Makanya tadi gue bilang dipikir-pikir dulu gitu, karena nanti kan harganya juga beda-beda ya kok ya. Kadang harga sekarang bagus, besok bisa jelek, difficulty bisa naik, itu banyak faktor-faktor yang mengganggu BEP lu tadi. Makanya lu kalau mau mining, itu jangan berpikir tentang BEP, lu berpikir tentang investasi jangka panjang. Karena gue dulu mining pikiran gue mau istirahat, gue mau pensiun, gitu aja, gue pikirannya gitu. Tapi yang hari-hari ya gue jalanin konvensional, tetap gue punya bisnis, gue punya usaha, ya itu yang gue jalanin. Mining kan bisnis rebahan kok. Ya kan, jadi golongan-golongan rebahan gamers kayak kita nih ya hobinya rebahan. Jadi kalau udah bikin itu ya rebahan aja, nggak usah mikir macam-macam. Nah sisanya lu kasih waktu, jangan bilang sama bini lu, gua kerja Bitcoin sekarang, lu pembohongan. Padahal mah lu rebahan doang kan gitu. Tetap aja lu kerja. Gitu. Jadi kita itu gue agak kesel sih lihatnya si gila nih, nambang Bitcoin cuma nyalain mesin doang dapat duit kampret nih, enak banget kayak begini gue. Iya. Parah. Ya. Aduh. Makanya orang haus tentang informasi, orang-orang positif ya. Ya gue yakin orang-orang yang di sini dia pengen tahu dan ikut live ini, gue yakin sebenarnya orang positif dan ingin tahu. Nah, gue harap kalian gak salah jalan. Gitu. Oke. Nih withdraw koin hasil miningnya ke satu account apa banyak account ya? Itu terserah kita ya sebenarnya. Terserah kebutuhan kalian bagaimana gitu. Kalau mau cepet ya pastinya kan ya langsung rekening pribadi ya cepet lah. Ya. Siap. Apa nih? Mining ini bisa mining altcoin apa aja? Itu lu buka what to mine. Di situ ada penjelasannya apa aja. Nanti lu putar lagi ya yang baru live, nanti dengar live gue lagi dari awal. Itu semua udah ada sebenarnya. Jadi kita maksimalin semaksimal mungkin biar kita bisa jawab pertanyaan sebanyak mungkin. Jadi pertanyaan yang udah gue jelasin gue gak akan jawab lagi. Untuk mining better VGA second atau baru? Gimana tuh bro? Kalau lu nggak tahu tentang gimana caranya merekondisi VGA, jangan berani-berani main second, bro. Jangan sekali-kali lu main second kalau lu nggak ngerti caranya merekondisi dan maintenance VGA itu. Jangan. Karena apa? Gue untuk menemukan itu juga cukup lama soalnya. Karena penyakit VGA itu banyak banget. Pin bengkok satu aja, bro, itu VGA nggak jalan. Karena kan kita nggak tahu, misalnya lu punya anak kecil ya kan, ini lucu banget sih apa-apa dibanting, das ya selesai VGA.
Nggak tahu, Kayak lu gitu. naruhnya asal-asal aja pin bengkok udah beres itu VGA nggak bisa jalan. Sedangkan Ya, investasinya ya. gede gitu. Yes, 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 yes. Untuk start mining gimana? Ya harus cari ilmu dulu, kumpulin ilmu dulu, habis itu lu udah ada cukup uangnya, lu cobain kecil-kecil dulu, ya nanti baru deh, nanti kita coba lihat gimana kontak ke kontraktor yang ngerti, cara bikin triknya gimana gitu-gitu kan, kurang lebih gitu. Iya, betul. VGA yang paling cocok untuk mining VGA apa ya, Kak? Gini, kalau tergantung koinnya kok. Kan koin ada lu lihat DAG size namanya. DAG size, DAG limit. Nah, itu lu coba buka. Lu Google aja cari DAG size. Nah, nanti dari DAG size itu kelihatan tuh kebutuhan VGA-nya. Dia 4 GB masih bisa atau enggak. Kalau misalnya contoh DAG size misalnya Raven Coin 2,7, berarti kalau VGA 3 GB masih bisa. VGA 3 GB ke atas itu pasti bisa. Nah, kalau Ethereum sudah 4,2 atau 4,1, berarti 4 GB sudah nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi pakai zombie mode namanya. Nah, tapi kalau zombie mode, itu nanti VGA lu cepat rusak, sayang. Gitu. Oh, jadi kerjanya lebih keras gitu ya kalau zombie mode Bebannya ya? lebih, ya dipaksa lah bahasanya. Dipaksa. Gitu. Dipaksa. Isi. Jadi kalau misalnya bicara, yang penting intinya speknya ya minimal 4 GB. Tapi gue nggak rekomen lo ambil VGA seri 550, 560, itu jangan diambil. Karena itu VGA-nya rentan atau ringkih kalau buat dipakai. Tapi kalau lu serinya 470, 480 ke atas, itu masih bisa. Masih bagus, VGA-nya kuat. Tapi kalau ya minimal tuh 1050 Ti itu paling minimal. Tapi intinya yang gua nggak rekomen banget dua jenis VGA sih, 550 dan 560. Sisanya sebenarnya bisa tergantung koin apa gitu. Oke. Ini VGA-nya cara pesan sama Bro Joko gimana ya? Cara rekomend mining koin apa selain ETH ya? Nanti gini deh, nanti gue akan coba pikirin. Nanti gue update di IG story gue gimana gue akan kumpulin orang-orang yang niat untuk tambang mining. Nanti mungkin kalau emang bener, nanti mungkin gue bikin forum ini deh, forum offline untuk kalian bisa tanya-tanya. Nanti bisa lihat gimana caranya. Jadi semuanya lo bisa tanya-tanya. Nanti yang mau langsung sama Bro Joko, monggo silakan langsung nanti untuk kerjain dan lain-lain atau tanya atau jalan atau gimana gitu ya. Jadi kurang lebih nanti gue kasih forumnya. Pertama mungkin mulainya dari grup Telegram dulu kali ya, biar gue gampang untuk untuk follow up-nya nanti gitu. Ya kalau Koin untuk apa itu aja sih yang saat ini menggunakan sistem proof of work? Banyak ya. banyak. Mungkin kalau gua coba kasih di beberapa ya, kayak Ethereum Classic, Raven Coin, terus XHV atau Heaven Protocol, terus Turtle Coin, banyak. Terus ada lagi mungkin ya banyak bro, pusing kalau bicara tentang POW macam-macam. Cuman kan sekarang yang tinggal lu mikirnya gimana. Kalau lu yakin believe koin itu bakal naik, ya ibaratnya lu tambang koin itu. Jadi kembali lagi ke fundamental kalian, keyakinan kalian terhadap koin itu. Sama kalau kita bicara tentang saham, lu mau masukin di perusahaan itu karena lu yakin itu bakal naik. Tapi kalau lu nggak yakin, jangan lu tambang. Siap. Oke. Serius offline? Iya, nanti gue mungkin bakal bikin offline kali biar gampang ngomongnya, karena kalau kayak gini kan nggak bisa menjawab semuanya takutnya kan ya. Terus tips perawatan VGA supaya awet gimana ya? Gini, kalau misalnya VGA itu harus di maintenance 6 bulan sekali, lu harus bongkar VGA-nya, minimal lu bersihin semua, lu ganti thermal pad sama thermal pastanya. Itu 6 bulan sekali lu harus bongkar, lu harus bersihin, lu harus ganti thermal, ganti pastanya. Itu paling maksimal ya gitu. Ini ada pertanyaan satu nih, cukup bagus. Kemarin juga gue ditanya juga, butuh internet secepat apa tuh untuk mining? Misalnya kita punya, let's say, kalau yang kemarin gue pergi, anggaplah misalnya ada 1000 VGA gitu. Itu butuh seberapa cepat tuh internetnya? Oke, gini. Kalau sebenarnya yang dicari oleh miner itu apapun internetnya, asal stabil nggak masalah kok. Kadang kan juga kita bicara tentang internet situs koneksi kan macam-macam ya, ada IndiHome, ada Bisnet, ada MyRepublic, ada Maxindo, macam-macam. Nah, per wilayah dan per daerah itu beda-beda. Ada yang IndiHome bagus banget di sini, ada yang Bisnet bagus banget di sini, tapi ada yang jelek. Jadi
apapun internetnya kalian pilih yang stabil. Nah, kalau untuk kecepatannya, bro, itu satu rig itu cuma ngeping doang. Jadi itu nggak butuh bandwidth besar. Bandwidthnya nggak perlu gede. Gitu. Yang penting stabilnya. Nah, paling kalaupun ada, nanti usernya. Misalnya jumlah user kan ada yang dibatasi nih. Misalnya IndiHome maksimal 20, di atas 20 dia mati. Gitu. Nah, itu berarti lo harus ganti lagi gitu. Jadi apa aja gitu, tergantung yang stabil di daerah kalian aja. Stabil, inget ya, stabil. Bukan bandwidth. Bandwidth itu kalau udah banyak banget, nah dia perlu bandwidth gitu. I see. Wah, ini kayaknya sih bakal masih panjang sih soal internet per internetan ini. Nanti mungkin bakal ada sesi kedua kali ya. Nanti gue listin lagi deh pertanyaan-pertanyaannya yang malam ini belum sempat kejawab. Anyway, guys, nanti gue akan coba bikin grup Telegramnya abis ini. Gue minta tolong si Ruby juga, content manager gue, supaya dia bikin grup Telegramnya. Nanti sebelum masuk grup Telegram, mungkin ketika lo klik ke linknya, mungkin lo akan nyambung ke Google Form. Nanti di Google Form gue akan kasih beberapa pertanyaan untuk lo jawab. Jadi nanti setelah lo selesai masuk Google, selesai isi Google Form ya, nanti lo akan ada link untuk Telegram, lo bisa masuk join ke link Telegramnya. Nanti ya, jadi nanti langsung sama Kotama aja semua, karena sekarang kan hitungannya gue udah memasuki masa pensiun ya kok ya. Jadi ibaratnya gue gimana Kotama aja, nanti Kotama tinggal milih, nah gue bantu aja. Tapi yang jelas untuk edukasi, karena itu tanggung jawab gue sama masyarakat, sama negara gue akan bantu. Jadi siap. Kalau untuk masalah ibaratnya harga apa segala macam, gue akan kembalikan gitu. Tapi kalau misalnya untuk metode edukasi apapun bentuknya, ya karena gue warga Indonesia, gue mau bantu juga kaum milenial yang mau mempelajari tentang bisnis 4.0 ini, ya gue siap, intinya gitu. Thank you. Ya udah guys, anyway malam ini kayak cukup dulu deh. Nanti gue akan coba kumpulin ya guys habis ini. Nanti gue bikin coba linknya, gue minta si Ruby. Nanti tolong kalau emang minat lu pantau story gue terus. Nanti kalau misalnya memang mau, lu masuk join ke dalam grupnya, oke? Nanti gue kalau misalnya seandainya itu oke, gue akan juga filter lagi nanti dari grup beberapa yang memang benar-benar minat. Kita akan bikin meeting offline nanti mungkin sama Bro Joko. Kurang lebih gitu dulu ya hari ini ya. Nanti kalau emang ada pertanyaan lanjutan, lu boleh DM gue atau enggak lu komen di bawahnya IG live gue guys. Jadi gue bisa jawab pertanyaan. Jadi gue tahu tuh untuk pertanyaan itu tuh ada apa aja. Karena ketika lu DM, takutnya gue nggak baca. Dan most probably, kemungkinan besar gue nggak baca. Karena yang DM gue tuh masuk banyak banget tiap hari. Jadi gue benar-benar ngebalas tuh yang sebisanya gue aja gue balas gitu guys. Ya, so anyway, Bro Joko thank you udah malam ini mau menjelaskan 1 jam ngoceh-ngoceh. Sama-sama, nggak masalah. Lagi panas-panas. Nggak masalah, santai. Semoga lancar-lancar ya, kita nggak ditelepon siapa-siapa ya Bro ya. Ya, siap. Karena kita juga niatnya baik gitu. Biar betul. Semoga mengertilah mereka itulah. Iya, mudah-mudahan gitu. Siap. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi untuk sesi keduanya mungkin akhir minggu ini atau enggak mungkin di minggu depan. Cuma nanti grup Telegramnya gue akan buat secepatnya. Thank you guys, thank you Bro Joko. Oke, thank you guys. Malam Bro, malam guys, bye-bye.